Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari bisa menyapa dari Jakarta, dari RRI Voice of Indonesia. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Di program kesayangan kita semua ya, Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Yang kalau rasanya tuh seminggu nggak ketemu sama pendengarnya tuh, aduh udah kayak lama banget gitu, kayak setahun banget gitu rasanya. Gitu. Lama gitu, seminggu. Kalau saya di sini cepat, seminggu tuh cepat sekali. Udah mau seminggu lagi gitu ya. Oh gitu ya, waktunya berlalu begitu cepat ya. Gimana kabarnya Sekar? Di Jakarta alhamdulillah sehat-sehat ya, namanya juga ber ya, masih sering banyak hujannya juga, tapi kadang-kadang ada juga satu hari yang nggak pakai hujan gitu. Tapi kita tetap selalu senantiasa bahagia di tengah situasi apapun yang terjadi di Indonesia. Yang penting kita saling jaga, kemudian juga tidak memprovokasi dan lain sebagainya. Tapi untuk di Indonesia sendiri sih kondisinya semakin kesini semakin kondusif ya, alhamdulillah. Dan yang mau liburan, yang mau datang ke Indonesia, sempat sempat agak nggak kondusif ya kemarin. Ya namanya dinamika dalam satu negara ya, apalagi satu negara demokrasi gitu. Iya, tapi orang Indonesia aman. Iya, Iya nggak? iya, insya Allah ya ke depannya ya. Iya. Ya, walaupun ada berbagai dinamika politik ya, tapi yang paling penting sih kita tetap menjalankan hobi kita. Apalagi kalau hobinya itu bisa kembali ke alam, apapun yang terjadi gitu ya, biasanya bisa lupa aja gitu, bisa kembali healing gitu. Iya, kalau di Hong Kong ini ya nggak istilah it's time to go to hiking. Hiking. Ya, ya waktunya trek hiking nih ya nggak di Lion Rock. Lion Ya, Rock? Iya di Lion Rock ya ternyata 495 meter. Ya nggak, gunung setinggi 495 meter itu dikenal dengan lereng suram di sisi baratnya. Ya itu namanya di Lion Rock karena dari jauh kalau kita melihat itu gunung itu kayak kepala singa ya. Singa. Lion itu singa ya. Ini berbeda sama yang dragon apa sih waktu itu juga ada yang naga-naga ya Sam ya? Lion. Lion ya. Kalau dari jauh kita lihatnya tuh kalau imajinasi kita ini ya nggak, itu kita lihat tuh kayak kepala singa. Jadi di sana tuh banyak kayak pegunungan atau bukit-bukit itu dinamainnya itu berdasarkan binatang-binatang gitu ya, atau mitologi ternyata ya. Iya. Jadi kita harus berimajinasi ya. Jadi kalau emang mirip gitu, ada ya outer shape-nya ya. Yang kita singanya yang duduk gagah dengan kepala menghadap ke barat. Seolah-olah menjaga Hong Kong. Nah, Tapi ini kalau dari kota jaraknya jauh nggak Sam kalau mau ke Lion Rock ini? Deket dari Hong Kong, dari Causeway Bay itu deket sekali. Oh deket banget. Kalau dari bandara ya agak jauh ya, ya. Tapi di Hong Kong kemana-mana dari Emang bandara deket sih ke ya. ini ke ujung-ujung nggak begitu. Paling jauh gue 1 jam. Iya ya, udah bisa hiking, udah bisa camping di tempat-tempat yang pemandangannya oke-oke banget. Dan ini kalau ke sana itu berapa lama nih Sam kalau untuk hikingnya? Maksudnya sekali jalan gitu? Wah ini saya juga 2 jam ya, 3,5 kilometer soalnya katanya. Yes. Jadi perjalanannya itu 2 jam. Ini cocok buat saya yang nggak bisa jauh-jauh jalannya. 3,5 meter. Kalau Kilometer ya, jalannya 3,5 kilometer. 3,5 kilometer itu kalau jalan mendatar itu nggak gampang. Betul. Tapi kalau naik mendaki gunung, beda. Ya, Belum lagi kalau dikit-dikit selfie, dikit-dikit berhenti dulu, makan dulu, foto-foto. Wah bisa pulang balik 6 jam kayaknya. Saya menurut informasi kita 2 jam gitu. Iya. Itu naik gunung. Ada rute lebih panjang untuk dibuat melingkar jika diinginkan. Ya,
kalau mau lebih jauh lagi ada rutenya Tidak, terima ya. kasih untuk saya. Tapi yang suka boleh juga. Boleh juga. Yang perlu dibawa, ya Iya, nggak? Ya, bawa air dan yang cukup dan apa nih? Tabir surya ya sunscreen untuk penting ini. banget. Sunscreen ya Untuk nggak? mencegah kanker Terutama kulit. untuk area Lion Rock Peak yang tidak memiliki naungan ya nggak. Terus bawa camilan dan lapisan pakaian tambahan sesuai musim karena puncaknya bisa sangat berangin ya. Panas Ternyata banget ya. Ternyata udah anginnya panas juga angin ya. hmm ya biasanya kalau orang kurus kan takutnya ke bawah angin gitu ya. Mm-mm. Jangan lupa juga snacknya. Jadi biar nggak kebawa angin, langsung makan banyak-banyak. Jadi nggak terbang. Bawa snack, bawa pisang. Sebenarnya Iya, bawa pisang udah cukup sebetulnya. oke. Nggak usah. Itu tadi dari Hong Kong. Sementara kalau di Indonesia sendiri kita punya ada satu kegiatan yang keren banget. Itu namanya Synchronize Fest. Dan di Synchronize Fest ini ada berbagai line up yang mau dengerin berbagai dari musisi-musisi Indonesia boleh juga hadir di Synchronize Fest. Tapi masih di bulan Oktober sih ya. Nah di sana itu yang datang itu ada Hadat Alwi yang waktu itu kita pernah wawancara Sam. Wih, Iya itu juga hadir lagi. Kemudian ada Nasi Deria, ada Ambon Jazz di Adams, ada Stadium All Star, ada Ora Kasih Sinta Jojo, rame banget. Tapi jangan lupa juga ya untuk bisa ke nonton Hadat Alwi yang gak hanya terkenal di Indonesia tapi juga terkenal di Hong Hong Kong. Kong. Di mana itu? Kenapa? Di mana Di lokasinya? Jakarta, di Jakarta Jakarta. lokasinya. Oh, teman-teman semua kalau ada yang holiday kebetulan di bulan Oktober, ya nggak bisa mampir. Gratis apa bayar? Bayar sih, tapi masih worth it lah. Menurut aku menurut saya masih worth it ya karena line up-nya banyak banget dan ada berbagai Berapa macam duit pilihan. sekarang? Berapa ya? Nanti aku cari tahu ya Cari tahu ya. untuk tiketnya ya. Karena saya Iya. ini kayaknya ya. Penasaran Iya, ya. pengen tahu ya nggak? Atau Kalau teman-teman semua nih iya yang mendengarkan bener, ya nggak? iya. Aduh. Karena kalau Hadat Alwi itu biasanya pecah banget. Hmm, mantap. Iya, itu tadi dari cerita dari Jakarta dan juga dari Hong Kong. Dan kita kali ini mau menghadirkan narasumber ya seperti biasa. Ada siapa nih Sam yang mau kita hadirkan untuk hari ini nih Sam narasumbernya? Wah, kita pagi hari ini ya nggak, mungkin bangga ya kita bisa mendatangin SH. SH itu apa-apa? Oh, sarjana hukum. Wah, bayangin aja. Kita datengin sarjana hukum. Ya Benar, nggak? Tapi selanjutnya kita dengerin aja nanti. langsung habis aja. sholat. Tetap Ya. bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, seperti janji kita ya, kita sudah bersama dengan seorang pekerja migran Indonesia tapi punya gelar sarjana hukum namanya Mbak Siti Nur Asyah. Panggilannya Mbak Nur, kita langsung sapa aja Mbak Nur. Selamat Halo, pagi. selamat pagi waktu Hong Kong ya. Selamat pagi, sehat-sehat Mbak Nur. Alhamdulillah sehat. Oh iya, Mbak Nur nih sebelum saya mau tanya kenapa bisa sampai mendapatkan gelar SH ya. Kan ini menurut saya nih saya SM ya, ini adalah satu capaian yang luar biasa karena bekerja sambil kuliah itu kan nggak mudah ya SM ya. Betul, apalagi udah dapat sampai mendapatkan apa SH-nya itu. Mm-mm. Ya, Ini kapan Mbak ngambil kuliahnya itu memang sambil ketika bekerja di Hong Kong ya? Iya, tahun 2019. Tahun Lulus, 2019. ya, lulus tepat waktu. Alhamdulillah 4 tahun di tahun 2023. Oh, jadi kuliahnya di mana nih Mbak? Di UT, Oh di UT. online, ya. Kalau di Hong Kongnya sendiri dari tahun? Dari tahun 2002. 2002. Wah. Iya. Tapi memang tadi saya udah bahas ya Mbak Nur nih kelihatannya memang masih kayak anak kuliahan. Tapi akhirnya dari 2002 ke 2019 kenapa tiba-tiba memutuskan untuk kuliah? Iya, waktu itu ketemu teman ya, kita ngobrol-ngobrol. Saya sampaikan,
apa bosen lah main terus kalau liburan gitu. Pengen memanfaatkan waktu itu biar lebih bermanfaat gitu. Terus dikenalkan ke UT. Terus saya main ke UT waktu itu masih ada kantornya di Kos WB ya, kantor UPBJJ-nya yang ada di Kos WB. Main ke sana ngobrol-ngobrol gitu, tanya-tanya. Terus sudah mantap aja untuk memutuskan untuk kuliah. Dan yang penting izin majikan dan majikan mengizinkan itu. Oke. Si, eh, Mbak Nur, Hmm. kamu di Hong Kong berapa tahun? 18 tahun, Mbak Iya, Nur? tapi Hah? tidak continue dari Oh, tahun 2002, ya pulang mencoba usaha di rumah, terus kembali lagi ke Hong Kong gitu. Jadi tidak continue. Totalnya 18 tahun. I see. Berapa majikan? 4 majikan. Oh, wow. Banyak juga Oke. ya, lumayan ya. Tapi memang kebetulan dapat majikan-majikan yang mensupport untuk bisa mengembangkan diri seperti kuliah lagi gitu. Iya, saya memutuskan kuliah di majikan yang ini. Di majikan ini sudah 10 tahun dan sangat Mm-mm. Wow. mensupport memberikan waktu luang. Yang penting kita kan terbuka, jujur gitu. Kita memutuskan untuk kuliah, jadi mungkin butuh waktu lebih gitu istirahatnya. Jika memungkinkan untuk ujian ya, kadang hari biasa itu minta izin. Itu ya diizinkan gitu. Jadi saya berani untuk memutuskan kuliah. Masih ada waktu ya dalam kegiatan sehari-hari di rumah tangga gitu ya, jaga jaga apa? Jaga anak, jaga nenek atau kakek. Jaga anak. Waktu itu masuk ke majikan ini masih TK, sekarang sudah masuk SMA. Jadi waktu luangnya ada. Di Oh, oke. siang hari kita kan nggak selalu kerja terus ya, majikan tentunya bekerja, kita masih ada waktu luang itu untuk ya buka-buka modul atau mungkin mencatat apa tugas dari kuliah kita gitu. Toh Hmm. dalam satu semester dalam 6 bulan aktifnya kan hanya 8 minggu. Gitu. Oke. Tapi selain itu ada kendala nggak sih Mbak? Misalkan selain membagi waktu antara bekerja dan juga apa namanya Sekolah. sekolah ya, itu ada kendala lain nggak Mbak untuk para PMI mengembangkan diri? Kendala untuk saya sendiri ya, saya pribadi, Mm-mm. alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Mungkin Oh, kadang cuma kadang males aja gitu, mm-mm. males capek gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain karena itu kendala waktu, Mm-mm. Tap- kadang saya sampai larut gitu. Sampai larut ya. Tapi ada nggak sih Mbak, misalkan teman-temannya ini yang sudah daftar, tapi kemudian berhenti di tengah jalan atau karena ada mengalami kesulitan membagi waktu dan lain sebagainya, ada PMI-PMI yang demikian? Ada banyak Oh banyak ya. ya itu Oh, faktornya adalah jurusan gitu. Jadi oh wah, jurusan. kayaknya jurusan hukum lebih asik ya gitu karena mungkin ikut-ikutan kita sering ada kegiatan ya yang untuk anak-anak hukum jadi mereka tertarik gitu terus restart lagi dari awal masuk ke prodi hukum dari ilmu komunikasi masuk ke hukum dari manajemen masuk ke hukum seperti itu Hmm. yang ada seperti itu. Yang kedua, kadang pindah majikan. Jadi masa transisi dari majikan lama ke majikan baru, mereka butuh waktu adaptasi dengan majikan yang baru. Jadi, oh lebih baik pending dulu untuk 1 sampai 2 semester gitu. Atau mungkin Mm-mm. memutuskan untuk pulang kampung dulu. Ada yang nikah, kemudian pending sampai 4 semester itu ada. Mm-mm. Jadi Sam, memang kuncinya tuh harus konsisten ya Sam. Betul. Dan itu saya mau nanya ya, Tuh, iya. kamu kan belajar sampai mendapatkan titel SH, sarjana hukum. Suami bagaimana? Suami berasa minder nggak? Kebetulan saya uh, setelah cerai ya memutuskan untuk kuliah itu. Jadi salah Oh, satu motivasi saya juga itu, Oh ya, betul betul betul. untuk belajar lebih.
Keren, Iya. keren. Emang harus gitu Jadi ya Mbak ya? setelah cerai tidak ada anak, ya jadi aduh harus menyibukkan diri ini. Dan kebetulan saya memang suka belajar meskipun dulu eh, isi waktu libur cuma main-main, tapi ketertarikan saya untuk hal-hal baru itu sangat besar sekali. Jadi memang fine-fine aja, enjoy gitu untuk belajar. Keren. Tapi Mbak Nur setelah kuliah sama sebelum kuliah, ada yang dirasakan nggak sih mulai dari apa namanya mungkin jadi lebih berpikirnya lebih sistematis gitu, mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru kan barangkali ada yang bilang ini ngapain sih kuliah lagi toh juga kerjaannya juga tetap sama-sama aja pasti ada kan yang komentar miring atau negatif kayak gitu kan ya. Ada sih, merasa lebih bangga ya tentunya karena kita bisa di sini bisa bekerja sambil belajar gitu. Kemudian dari saya pribadi lebih upgrade karena nggak mau nggak mau ya eh, sering bertanya dengan diri sendiri. Saya ini mahasiswa loh. Kalau ditanya atau diajak ngomong nggak nyambung kan malu gitu. Jadi harus harus belajar terus gitu. Harus belajar mencari tahu gitu biar lebih paham. Jadi secara nggak langsung kan itu upgrade diri juga. Oke. Terus banyak relasi, Betul. banyak teman gitu. Mhm, Iya. mhm, mhm. Keren sih memang nih PMI-PMI Hong Kong ini nih para perempuan-perempuan yang kuat gitu ya, mandiri, kemudian juga senantiasa mengupgrade diri karena kita tahu setelah kembali ke tanah air masih banyak mimpi-mimpi yang bisa digapai oleh Mbak Nur dan juga teman-teman lainnya. Pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut tapi Sam ya karena waktunya terbatas kita harus sudahi di saat ini tapi mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Mbak Nur ya. Nggak mungkin minta pesan-pesan Terima ya Mhm. nggak kasih. untuk Ya. mbak-mbak ya nggak Iya, mbak-mbak boleh. atau anak-anaknya yang di Indonesia nih ya nggak yang menonton wawancara kita nih bersama Mbak Nur ya nggak istilahnya bagaimana nih ya nggak apa advice yang untuk dia bisa diberikan kepada mbak-mbak ibu-ibu yang nonton yang sedang kerja di Hong Kong dan anaknya yang di Indonesia. Ya, kalau pesan dari saya ya untuk teman-teman PMI maupun anak-anak PMI, keluarga di Indonesia ya, mari kita upgrade diri kita dengan belajar, memanfaatkan waktu libur, waktu luang dengan hal-hal yang positif. Nah, eh, karena apa? Karena sekarang kan perkembangan terus makin pesat ya, jadi kita jangan sampai ketinggalan dan juga pengaruh-pengaruh yang negatif itu bisa kita filter seperti itu. Dan lebih Tuh. hati-hati lagi dalam mencari teman, jangan mudah percaya, gitu. Nah, mungkin yang emak-emak males lah belajar, udah tua mikir kerja gitu ya. Oh, belajar nggak harus lewat formal kan, ada yang non formal, kita bisa membaca buku atau follow akun-akun yang bermanfaat gitu. Atau mendengarkan podcast-podcast atau radio-radio seperti ini kan mendidik untuk kita juga. Jadi lebih positif gitu. Terima kasih itu mungkin pesan dari saya. Oke, Ya, baik. keren. Terima kasih Mbak Nur, semoga sukses terus, nantiasa sehat juga dan semakin bersinar ya di Hong Kong ya. Terima Amin. Terima kasih kasih. Terima atas kesempatan kasih, ya, Kak Sekar, Kak bye-bye. Fel. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, bangga banget saya sebagai perempuan Indonesia. Ada perempuan-perempuan kuat yang kalau biasanya ini kalau balas dendam, bukan balas dendam ya. Balas dendam boleh aja tapi balas dendam yang baik-baik ya Sam ya. Dengan mengupgrade Upgrade. diri menjadi lebih baik. Jadi bukan cuma Upgrade. fisiknya aja yang di-upgrade tapi otaknya juga di-upgrade. Kata-kata si Mbak Nur tadi upgrade ya nggak? Handphone aja harus di-upgrade. Iya, masa otak juga nggak di-upgrade ya? Nanti kebanyakan nonton handphone yang ada jadi brain rot ya. Oke, kita ada video nanti kita putarkan ya mengenai apa Asia Festival ya, Mm-mm. ya nggak mengenai artis dan performance from 30 30 negara negara. ya. Nanti saksikan aja videonya. Langsung lihat aja videonya seperti apa. Tapi sebelum ngelihat video, kita mau menyampaikan pesan-pesan yang sudah
disampaikan nih di YouTube-nya Voice of Indonesia. Ini ada dari Sri Bagawan Sharma 4008. Dia komen gini, hello Jakarta, hello Hong Kong. 79th episode is very interesting and informative. Jadi ini pendengarnya Voice of Indonesia yang berasal dari India. Halo. Wih, dari India. Hai dari India. Indonesia, Good dari morning. India. Dari Mr. Sri Bagawan Sharma. Thank you. Dari Jakarta ke Hong Kong ke India. Hong Kong ke India. Iya, ini terus kemudian ada juga yang komen, oh ini yang di episodenya Ibu Suci kemarin ya, ingat nggak ada narasumber kita PMI juga tuh yang nggak kalah kerennya ya, Ibu Suci ya. Ini ada salam dari Astama UTHK, Masya Allah Ibu Suci katanya gitu. Terus dari gitu ada dari ini nih, Rafika Nurul Saptiani, cerita Kevin tentang beasiswa di Hong Kong bisa jadi inspirasi buat banyak pelajar Indonesia, katanya gitu. Mungkin nanti kita sumbernya dari salah satu mahasiswa kali ya, dari PPI. Jadi ternyata banyak yang pengen tahu tentang beasiswa dari Hong Kong karena banyak kan komennya tentang beasiswa. Oke, nanti saya cariin ya. Kita cari sumberin ya. Untuk Info. sumbernya ya tentang beasiswa dari Hong Kong untuk masyarakat Indonesia. Ya jangankan yang nonton ya, saya juga mau. Oke, pendengar, saya juga mau. Saya hai kepada Miss Catherine. Halo Miss Catherine. Miss Catherine Chung. Dia tuh nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Dia cuma bisa bilangnya Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah. Miss Catherine Chung itu tinggalnya di mana, Sam? Di Kowloon. Oh, di Kowloon. She lives in Kowloon, but she listens to our program all the time. Oh, thank you very much, Miss Catherine. Miss Catherine Chung. Oke, kita langsung aja untuk nonton videonya tentang apa tadi kegiatan tadi ya, Asia Festival. Asia Festival. Terima kasih sudah menyaksikan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Kita akan kembali di waktu dan hari yang sama. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Word is that Korean wave is sweeping across here in PMQ, so I'm here today to check it out. If you want to have a deeper understanding, you should come here, the Korean Cultural Center in Hong Kong. It hosts various cultural and artistic activities such as performances, exhibitions, courses, K-pop events, and more so that everyone can dive into the Korean culture. Here, you can rent traditional Korean costumes and wear them. You may even go out to take photos on the streets and alleys of Central and Shenhua. To experience Korean culture, there's also another way. A mega event is coming up. Presented by the Leisure and Cultural Services Department, the third Asia Plus Festival will be held from September to November. It brings together artists and art troupes from a record-breaking number of over 30 countries and regions, presenting more than 100 drama, dance, and music performances. The opening program is a theater production starring Korean superstars, the first stop of a world tour. Starring Cannes Best Actress Do Ye-jun and Squid Games actor Hae-soo Park, The Cherry Orchard is based on a Russian renowned dramatist Chekhov's masterpiece. It explores class culture in contemporary Korea. Original K-musical Let Me Fly from Korea's Prose Lab tells the story of a tailor's romantic dream-chasing journey across time and space. It won 3 awards, including the Best Musical of the Year at the 7th Korea Musical Awards. As for music performances, the Macedonismo Folk Concert will feature pianists and musicians from Macedonia. Joining them are Hong Kong pop composer Johnny Yim and 2 musicians playing Chinese music instruments.
The festival also includes dance performances. The renowned Japanese taiko ensemble, Yamato, the drummers of Japan, returned to Hong Kong for their performance of Hinotori, the Wings of Phoenix. The show highlights the phoenix's endless vitality using 40 taiko drums. As for local jams, Hong Kong Dance Company will perform the large-scale dance drama Kung Fu Artistry. It merges martial arts with dance and jazz music to explore Bruce Lee's No Way as Way. The highlight of the Asia Plus Festival, the Asian Ethnic Cultural Performances Plus Carnival, will be held on November 16th at the Cultural Center. The Asia Plus Festival also features a themed exhibition, master classes, workshops, a backstage tour, talks, and outreach performances. Hurry up and check out which programs you're interested in. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.